Mata Kuliah Administrasi Pertanahan. Topik ke-62 dari 84 topik. Jual beli, tukar-menukar, dan hibah hak atas tanah, bagian pertama. Jual beli tanah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UU-PA tidak memberikan penjelasan mengenai jual beli tanah. Namun, mengingat hukum agraria nasional kita sekarang ini didasarkan pada hukum adat, pengertian jual beli tanah harus pula diartikan sebagai perbuatan hukum yang berupa penyerahan hak milik, penyerahan tanah untuk selama-lamanya, oleh penjual kepada pembeli yang pada saat itu juga menyerahkan harganya kepada penjual. Hal tersebut merupakan konsep jual beli tanah menurut pengertian hukum adat. Sebelum UU-PA berlaku, terdapat dua pengertian jual beli tanah, yaitu menurut hukum barat dan hukum adat. Menurut hukum barat, pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata. Jual beli adalah suatu perjanjian ketika pihak yang satu, penjual, mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu benda, dan pihak yang lain, pembeli, untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Pasal 1457 KUH Perdata. Pasal 1458 KUH Perdata menyatakan bahwa jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak pada saat mereka mencapai kata sepakat mengenai benda yang diperjualbelikan beserta harganya, biarpun benda tersebut belum diserahkan dan harganya pun belum dibayar. Dengan jual beli itu saja, hak milik atas benda yang bersangkutan belumlah beralih kepada pembelinya sungguh pun misalnya harga sudah dibayar. Kalau jual beli tersebut mengenai tanah, tanahnya sudah diserahkan dalam kekuasaan yang membeli. Hak milik atas tanah tersebut baru beralih kepada pembelinya jika telah dilakukan apa yang disebut penyerahan yuridis, atau juridise levering, yang wajib diselenggarakan dengan pecembuatan, akta di muka dan oleh Kepala Kantor Pertanahan selaku Overschrijvingsambtenaar menurut Overschrijvingsordonnantie, STB 1834 nomor 27, atau pasal 1459 KUH Perdata. Jual beli dan penyerahan hak merupakan dua perbuatan hukum yang berlainan. Penyerahan yuridisnya wajib dilakukan dengan akta Overschrijvingsambtenaar. Beralihnya hak milik atas tanah yang dibeli itu hanya dapat dibuktikan dengan akta tersebut. Perbuatan hukum itu lazim disebut balik nama, terjemahan dari Overschrijving, sedangkan aktanya disebut akta balik nama dan pejabatnya disebut pejabat balik nama. Pada waktu dilakukan penyerahan yuridis itu, baik pembeli maupun penjual wajib hadir. Biasanya penjual melaksanakan penyerahan yuridis untuk dan atas nama penjual, jika harganya sudah dibayar lunas. Perjanjian jual beli pengaturannya termasuk hukum perjanjian, hukum perikatan atau hukum perutangan, sedangkan penyerahan yuridisnya termasuk hukum benda, hukum tanah atau hukum agraria. Sebelum dilakukan penyerahan yuridis, biasanya terdapat perjanjian dari pihak penjual untuk menyerahkan haknya kepada pembeli, oleh karena itu suatu kewajiban hukum belum tentu akan benar dilaksanakan. Selama itu penjual masih merupakan pemilik dari tanah yang bersangkutan biarpun tanah itu sudah dikuasai oleh pembeli. Menurut hukum adat, jual beli tanah, hal tersebut bukan merupakan perjanjian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1457 KUH Perdata, melainkan suatu perbuatan hukum berupa penyerahan tanah yang bersangkutan oleh penjual kepada pembeli, untuk selama-lamanya pada saat pihak pembeli menyerahkan harga kepada penjual. Dengan dilakukannya jual beli tanah, hak milik atas tanah itu beralih kepada pembeli. Sejak saat itu, menurut hukum, pembeli telah menjadi pemilik yang baru. Harga tanah yang dibayar itu bisa seluruhnya, tetapi dapat juga sebagian. Walaupun baru dibayar sebagian, menurut hukum dianggap telah dibayar penuh. Jual beli tanah menurut hukum adat bersifat kontan atau tunai. Pembayaran harga dan penyerahan haknya dilakukan pada saat yang bersamaan. Pada saat itu, jual beli tersebut menurut hukum telah selesai. Sisa harga yang menurut kenyataannya belum dibayar dianggap sebagai utang pembeli pada bekas pemilik atas dasar perjanjian utang piutang yang dianggap terjadi antara pembeli dan bekas pemilik segera setelah jual beli tanah tersebut dilakukan. Perjanjian utang piutang itu tidak ada hubungan hukumnya dengan jual beli tanah tadi. Ini berarti jika kemudian pembeli tidak membayar sisa harganya, bekas pemilik tidak dapat menuntut pembatalan jual beli dan penyerahan kembali tanah yang bersangkutan. Penyelesaian pembayaran sisa harga tersebut harus dilakukan menurut hukum perjanjian utang piutang. Biasanya jual beli tanah dilakukan di muka kepala adat atau kepala desa, yang bukan hanya bertindak sebagai saksi, tetapi juga dalam kedudukannya sebagai kepala adat, kepala desa, menanggung bahwa jual beli tersebut tidak melanggar hukum yang berlaku. Dengan dilakukan di hadapan kepala adat, jual beli itu menjadi terang, bukan perbuatan hukum yang gelap. Dengan demikian,
Pembeli mendapat pengakuan dari masyarakat yang bersangkutan sebagai pemilik yang baru dan akan mendapat perlindungan hukum jika kemudian hari ada gugatan terhadapnya dari pihak yang menganggap jual beli tersebut tidak sah. Umumnya, dari jual beli tanah itu dibuatkan suatu akta yang berupa pernyataan dari pihak penjual bahwa ia telah menjual tanahnya kepada pembeli. Istilah menurut hukum adat adalah jual lepas, jual mutlak, adol turun-maturun atau turun-temurun, adol plus pati Bogor, adol kanggo salawase, dan telah menerima harga yang ditentukan bahwa sejak saat itu bukan pemilik lagi dari tanah yang bersangkutan karena sudah beralih menjadi milik pembeli. Ada kalanya penyerahan tanah secara fisik harus dilakukan beberapa waktu kemudian, misalnya karena masih ada tanaman milik penjual yang belum dipanen. Pengertian jual beli menurut hukum adat sebagaimana diuraikan diambil sebagai hakikat jual beli menurut UU PEA. Pelaksanaannya tentu disesuaikan dengan keadaan dan sistem pendaftaran tanah yang berlaku saat ini. Sebelum jual beli dilakukan antara pemilik tanah dan calon pembeli, sudah barang tentu sudah dicapai kata sepakat mengenai jual beli itu, tanah mana yang akan dijual, berapa harganya, dan kapan jual beli akan dilakukan. Kata sepakat itu menimbulkan perjanjian yang dapat disebut perjanjian akan dilakukan jual beli. Menurut hukum adat, untuk sahnya perjanjian itu disyaratkan adanya panjar uang atau benda, yang oleh calon pembeli diserahkan kepada pemilik tanahnya. Perjanjian jual beli itu tidak termasuk hukum agraria atau hukum tanah, tetapi termasuk hukum perjanjian atau hukum perutangan. Sistem hukum mana yang berlaku bagi perjanjian jual beli? Jika pihak-pihak yang bersangkutan tunduk pada hukum adat, hukum yang berlaku terhadap perjanjian itu adalah hukum adat. Jika pihak-pihak yang bersangkutan tunduk pada hukum barat, yang berlaku adalah hukum perjanjian yang terdapat dalam KUH Perdata. Tetapi perjanjian itu bukan perjanjian jual beli yang dimaksudkan dalam pasal 1457 KUH Perdata, bila pihak pemilik dan calon pembeli tunduk pada hukum yang berlainan, sehingga dalam hal ini hukum antar golongan yang akan menunjukkan hukum mana yang berlaku. Demikianlah materi topik ke-62, Administrasi Pertanahan. Channel ini akan sangat membantu pemahaman mahasiswa yang sedang kuliah di berbagai perguruan tinggi, dan wawasan bagi masyarakat umum. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Bersambung ke topik 63.